Halo semuanya, apa kabar? Jadi di video kali ini gue udah kedatangan satu laptop bisnis yang menurut gue lumayan menarik karena dimarketingkan sebagai laptop yang katanya tahan banting gitu. Jadi tuh ini namanya Asus ExpertBook PM3. Jadi si varian Asus ExpertBook yang ini sebenarnya tuh udah di-review sama reviewer lain ya. Kayak Ocha kemarin udah sempat ngetes juga, sempat dibanting. Bukan dibanting sih, dijatuhin sama dia, aman, diinjek-injek juga aman. Dan karena mereka sudah ngetes, gue orangnya juga nggak tegaan, jadi gue tidak akan menginjak-injak dan menjatuhkan si laptop ini secara sengaja gitu. Kalian bisa lihat aja testingnya di sana lah. Tapi kalau misalkan laptop ini amit-amit entah jatuh atau rusak ya sama kalian gitu, kalian nggak perlu khawatir karena si laptop ini tuh udah tersertifikasi US Military Grade dan dia tuh punya garansi selama kurang lebih 3 tahun internasional plus baterai. Terus dia juga ada accidental damage protection-nya juga selama setahun. Jadi kalian nggak perlu khawatir laptop ini bakal kenapa-kenapa karena Asus sudah menjamin ini laptop akan sekuat itu. Nah, jadi kayak yang gue bilang, ExpertBook PM3 ini sebenarnya tuh udah dirilis beberapa bulan yang lalu ya harusnya, yang udah sempet di-review sama Ocha juga. Cuman yang itu tuh versi Intel. Nah, di sini tuh gue dapet yang versi AMD-nya, makanya namanya tuh PM3 ya. Dan di sini tuh untuk CPU-nya di sini mereka pakai AMD Ryzen AI 7 350 yang punya 8 core 16 thread, RAM-nya 32 GB dan support SSD sampai 3 TB. Terus untuk EPU-nya di sini mereka pakai AMD Radeon 860M. Dan gue expect SKU yang ini tuh harusnya bakalan lebih powerful daripada yang versi Intel karena secara pricing pun dia juga lebih tinggi sedikit ya daripada yang versi yang sebelumnya itu. Cuman ya kita lihat aja nanti. Nah, buat desainnya tuh kurang lebih kayak gini. Dia tuh bener-bener simple banget, minimalis banget, bener-bener warna silver tok begini doang. Nggak ada desain yang aneh-aneh, bahkan logonya pun juga bener-bener simple banget. Cuman ada tulisan Asus ExpertBook gini doang gitu ya, nggak ada aneh-aneh. Beda sama VivoBook dan ZenBook juga, meskipun ketiga lineup ini tuh bisa dibilang adalah laptop bisnis juga, tapi ExpertBook ini memang lebih ditujukan untuk bisnis dan kerja tok dan nggak banyak gimmick lah bisa dibilang. Jadi di sana memang nggak mencolok. Nah, di webcamnya itu dia ada privacy shutternya ya. Jadi kalau misalnya kalian lagi nggak pakai webcamnya, kalian pengen matiin biar lebih privacy, itu bisa kalian geser, udah tinggal langsung mati gitu, atau webcamnya langsung nggak bisa ngeliat apa-apa. Dan dia juga support sama Windows Hello, jadi kalau kalian pengen login pakai muka langsung gitu ya, itu juga bisa pakai si Windows Hello ini. Terus untuk keyboardnya sendiri kayak biasa laptopnya Asus ya, dia cukup tactile, travelnya juga cukup pendek, tapi menurut gue si ExpertBook PM3 ini tuh dia feel dari si keyboardnya travelnya sedikit lebih pendek daripada VivoBook dan ZenBook ya, sekeingetan gue. Terus touchpadnya ukurannya lebar banget menurut gue, terus dia ada smart gesture juga, jadi kalian bisa ngatur volume, bisa ngatur brightness, bisa ngatur playback, misalnya lagi nonton YouTube mau geser-geser itu juga bisa. Terus juga dia bisa ada pencetannya juga ya, kalian bisa tekan kalau misalnya kalian ngerasa nggak pengen di touch, pengen dipencet, itu juga bisa. Dan overall buat keyboard sama touchpadnya gua nggak ada isu, semuanya enak-enak aja. Buat layarnya dia tuh di 16:10 rasionya, jadi sedikit lebih tinggi daripada 16:9 biasa yang ada di monitor atau laptop-laptop biasa ya. Buat resolusinya dia di 2560x1600 atau 2,5K dan refresh rate-nya di 144 Hz ya. Jadi lumayan kaget gue karena si laptop ini kan ditargetinnya buat bisnisnya, tapi dikasih layar 144 Hz ya gitu. Jadi gue penasaran performanya juga kayak gimana, nanti bakal gue bahas. Terus kecerahannya di 300 nits IPS dan dia tuh surface-nya anti glare, jadi nggak mantulin cahaya. Selain itu untuk gamutnya sendiri dia udah nge-cover di 100% sRGB, tapi karena keterbatasan waktu gue nggak bisa ngetes klaim-klaiman akurasi layarnya. Dan gue udah sempet minta tolong editor gue buat nyobain si layarnya, dan menurut dia ini udah oke-oke aja sekilas mata buat ngedit gitu. Jadi harusnya ini udah oke layarnya buat ngedit biasa, ngedit video kayak begini, atau misalnya buat nonton atau segala macam, ini harusnya juga udah aman. Terus buat speakernya dia udah disupport sama direct audio ya, dan pendengaran gue udah cobain, dia kualitas speakernya udah bagus, jernih, bassnya juga oke untuk ukuran laptop. Dan ya pokoknya ini laptop menurut gue dari segi speakernya udah lebih dari cukup dan suaranya kayak gini. Nah, buat laptop yang portable kayak gini, menurut gua I/O portnya udah cukup lengkap. Dia itu ada 2 USB 3.2 Gen 2 Type-C yang 40 Gbps, ada 2 USB 3.2 Gen 1 Type-A, ada HDMI 2.1, ada LAN port juga sama audio combo jack. Jadi
Ya, dengan form factor yang sekecil ini, portnya udah lengkap. Nah, buat baterainya itu Asus ngeklaim kalau laptop ini tuh bisa tahan katanya seharian. Jadi asumsinya jam kerja lah ya, 8 jam atau 9 jam gitu. Dan editor gue udah sempat ngetes bahwa laptop ini untuk dia ke kampus, Zoom meeting, ngerjain tugas di Word, segala macem. Dan dia itu bilang katanya dia bawa laptop ini dari pagi itu sekitar 100%. Dan dia bawa pulang terakhir Zoom meeting itu di sekitar 30%. Dan bahkan katanya di sela-sela kelas itu katanya dia main Roblox gitu. Dan katanya ya cukup panjang, cuma dia nggak spesifik ngomongnya bawanya dari jam berapa sampai jam berapa. Nanti coba editor gue klarifikasi di teks ini dia ngetesnya dari jam berapa sampai jam berapa ya. Dan dia modenya juga di power mode balance ya. Jadi kurang lebih secara ketahanan baterai harusnya sih ini udah tahan lama ya untuk bisa tahan dari pagi sampai sore atau malam lah ya. Sore lah ya sampai jam kerja gitu. Jadi ya untuk baterainya udah aman. Terus buat chargingnya itu dia bisa pakai Type-C bawaan dari si laptopnya, atau kalau kalian punya kepala charger yang support 65 watt atau power bank PD yang 65 watt ke atas sampai 90 watt itu bisa kalian ngecas si laptop ini di situ. Terus lanjut dia itu kayak biasa ada fitur-fitur buat AI ya, karena laptop sekarang, PC zaman sekarang ya udah pasti ngejual AI juga. Jadi tuh dia ada fitur Copilot PC kayak biasa, dia ada shortcut-nya. Jadi kalau kalian pengen buka AI Copilot tinggal pencet satu tombol itu udah bisa langsung membuka Copilot. Terus dia ada fitur recall. Recall itu fitur yang nge-save snapshot kita terus dianalisis pakai AI buat baca teks atau ngedeteksi gambar gitu. Terus bisa nyimpen history snapshot kita. Nanti si recall ini munculin momen pas itu kejadian gitu. Nah, fitur ini tuh cuma ada di laptop yang udah disupport sama Copilot Plus PC dengan NPU yang udah cukup strong ya. Dan ada Windows Studio Effects juga. Nah, ini tuh fitur buat kita nge-auto framing pas lagi Zoom, Google Meeting, segala macam. Ada background blur juga sama eye contact. Lanjut, di laptop ini ada yang namanya AI Expert Meet. Jadi si AI Expert Meet ini bisa ngebantu kita selama lagi meeting atau meeting online. Terus ada fitur AI Meeting Minutes juga yang fungsinya ini bisa nge-record dan nge-transcript langsung hasil record, dan udah support berbagai bahasa, salah satunya bahasa Indonesia ya. Terus ada fitur yang namanya AI Translated Subtitle. Jadi ini tuh fungsinya ya kayak translator pada umumnya buat nerjemahin bahasa, tapi ini bisa real time. Jadi kalau kalian lagi Zoom atau Gmeet sama orang luar dan kalian tuh nggak gitu ngerti sama yang diomongin sama orang itu karena keterbatasan bahasa ya, kalian bisa pakai fitur ini. Translate-nya juga udah support beberapa bahasa. Sayangnya translate-nya ini belum support bahasa Indonesia, jadi paling kalau mau translate bisa ke English aja. Terus ada yang namanya webcam watermark sama screen watermark juga. Itu jadi biasanya screen watermark-nya itu buat file-file kerjaan yang sifatnya confidential. Jadi pas share screen atau lagi nampilin on proyektor ada watermarknya. Buat menghindari plagiat atau ya something lah. Terus buat fitur security-nya di laptop ini juga udah lengkap ya, karena kan laptop bisnis. Jadi ya kayak biasa fitur-fitur yang udah umum kayak TPM2 sama BIOS self recovery itu juga udah ada ya. Jadi buat kalau misalkan ada error atau crash di BIOS-nya itu juga udah aman. Terus buat akses login juga ada IR webcam juga yang support sama Windows Hello, ada fingerprint sensor juga. Terus dia juga ada dapat 1 tahun McAfee plus premium. Jadi sisi software juga udah dapat proteksi. Lanjut buat ke performanya ya, dengan spesifikasi ExpertBook PM3 kayak begini, dia itu gue udah sempat ngetes di Geekbench AI sama Cinebench 2024 dan kurang lebih hasilnya kayak begini. Dan secara hasil ya buat Cinebench di single core-nya tuh dia udah bisa setara sama si MacBook M1 ya, angkanya di 112, dan ini justru multi core-nya bisa di atas M1, angkanya di 807 poin. Terus di Geekbench juga hasilnya kurang lebih kayak gini. Oh ya, dan semua pengetesan performa tadi itu ditesnya di mode best performance ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen pakai laptop ini di full performanya, misal kalian pengen iseng main game atau kalian lagi ngedit video atau apa, gue saranin ganti modenya ke best performance dan dicolok sama baterai biar lebih kenceng juga. Dan selain itu di sini kalau kalian pengen bikin konten-konten yang ringan kayak bikin konten short di TikTok, di Reels atau di YouTube Shorts, itu tuh udah bisa banget pakai si laptop ini. Dan selain itu kalau buat main game sendiri juga, kebetulan editor gue main game gacha ya, main Wuthering Waves gitu. Gue nggak main, gue nggak gitu ngerti sama gamenya. Jadi dia udah ngetes, dia tuh nyoba di mode ultra atau di settingan ultra, dia tuh dapat 30 fps stabil katanya. Sambil ada efek-efek segala macam itu juga masih stabil banget. Dan buat Roblox tentu saja bisa aman, lancar jaya mau main di laptop ini. Jadi buat main game-game ringan atau buat ngedit video ringan ini udah aman banget sih. Dan ya itu sih soal ExpertBook PM3 ini ya. Intinya sih ini laptop cukup solid ya, harganya tuh kalau nggak salah di sekitar 13 atau 14 juta pas ya. Di 13.999 kalau nggak salah. Dan ya kalau kalian nyari laptop yang nggak banyak gimmick, durable, strong, bisa diinjek-injek, jatuh, nggak apa-apa,
dan garansinya juga bagus banget. Kalian bisa coba lirik si ExpertBook PM3 ini. Selain itu ya dari semua yang udah gua tes, performance-nya mantep-mantep aja. Bisa buat ngedit video ringan atau apa kalau kalian ngerjain konten juga, atau kalau kalian main game ringan juga bisa, lagi bosen gitu ya nungguin klien atau apa, bisa pakai laptop ini juga. Terus juga dia laptopnya juga cukup ringan ya, ini dari tadi gue pegang pakai sarung tangan nggak ada masalah. Dan ya overall silakan dicek, semua detail udah gue taruh di bawah. Dan itu aja dari gue soal Asus ExpertBook PM3 ini. Seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di bawah, like dan share jika bermanfaat, follow semua social media kami di IG, TikTok, jangan lupa subscribe juga di Discord, semua linknya ada di bawah. Yang terakhir jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Kerangkita ID, sampai jumpa di video berikutnya.